orang-orang yang mendapatkan minyak bantuan itu mereka pasti. Halo semua, kembali lagi dengan Beta. Jadi ini hari ketemu bahas-bahas tentang berita yang ada hangat-hangat, tapi sonde sangat tepung perasaan ya. Jadi di sini ketong akan ditemani oleh Pak Ari Muskanan dari Prodi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Sonde basa-basi, langsung saja ketong bahas. Nah, ketong ini hari ditemani oleh Pak Ari Muskanan dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Ya, halo Pak Ari, apa kabar Pak? Baik, sehat. Oh ya, syukurlah. Jadi teman-teman, Pak Ari ini pernah jadi ketemu punya dosen waktu semester 1. Pak Ari ini pernah mengajar pendidikan anti korupsi. Ya, tentunya Pak Ari ini jadi salah satu dosen favoritnya kami. Ini karena Pak Ari mengajarnya sangat asik, sangat santai, dan tentunya sangat menyenangkan ya teman-teman. Di sini Pak Ari ini mau temani kita ngopi-ngopi politik, kita mau bahas sesuatu nih. Kita mau bahas tentang tanda tanya di balik krisis minyak goreng. Jadi pertama-tama kita mau tanya nih Pak, kira-kira pendapat Pak Ari tentang ini krisis minyak goreng ini karena mana? Terkait dengan kelangkaan sumber minyak itu ya, minyak goreng itu kan sebenarnya ada titik letaknya itu soal bagaimana tata kelola sumber daya itu sendiri. Bagaimana pemerintah itu mampu mengontrol minyak goreng ya dalam hal ini sehingga tidak terjadi kelangkaan sebenarnya ya. Jadi kelangkaan itu juga mungkin bisa disebabkan oleh faktor impor yang besar ke luar. Di sisi lain pemerintah mungkin lupa untuk menyediakan stok yang ada untuk ketersediaan di dalam negeri sendiri, sehingga terjadi yang namanya kelangkaan minyak gitu ya. Dan itu memang kemarin itu kan dirasakan sekali di teman-teman kita yang ada di Jawa. Nah, hari ini kita mulai rasa ya di Kota Kupang dan di NTT ini minyak mulai terasa sangat langka ya. Nah, itu kan berkaitan dengan tata kelola sebenarnya, bagaimana pemerintah mampu menjaga, mengontrol sumber daya yang ada di dalam negeri ini, sehingga masyarakat tidak merasakan kesusahan atau kesulitan dalam mengakses kebutuhan publik gitu. Nah Pak, kira-kira kan sekarang ini ada berita dari Detik News ini tentang Pak Ibas yang menyalurkan 16.000 liter minyak goreng kepada masyarakat, kepada warga dengan harga yang sangat murah. Nah, di sini ada banyak sekali netizen, ada banyak sekali tanda tanya yang muncul di sini, Pak. Dan ini sangat menarik. Di sini terlihat seperti sebuah strategi atau taktik politik, sangat kelihatan ya, di mana Pak Ibas ini seperti datang menjadi seorang pahlawan untuk menyalurkan 16.000 liter minyak goreng. Mungkin ini merupakan citra yang baik dari pandangan masyarakat, tetapi pertanyaannya, dari mana Pak Ibas mendapatkan begitu banyak stok minyak goreng walaupun sedang terjadi krisis di masyarakat? Baik, jadi saya coba menangkap itu, bahwa pertama yang saya lihat adalah ini suatu model strategi politik yang dibangun, entah itu oleh agensi atau oleh lembaga, untuk kemudian mendapatkan citra politik yang baik. Tetapi kalau dari kacamata politik, saya melihat ini kan semacam blunder politik sebenarnya. Blunder yang terjadi karena di tengah kelangkaan minyak, ya kan? Iya, betul. Ada oknum-oknum yang kemudian berusaha untuk membangun citra politik dengan membagi-bagikan minyak kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di dalam beberapa teori memandang ini kan, yang tadi saya katakan bahwa TN publicity, bagaimana kehadiran oknum-oknum ini untuk mempopulerkan diri lewat kebutuhan-kebutuhan atau lewat kelangkaan kebutuhan di masyarakat gitu. Jadi mereka datang ke sini untuk memberikan solusi. Tetapi sebenarnya ini juga akhirnya memunculkan yang namanya polemik, memunculkan yang namanya kritikan-kritikan atau pertanyaan-pertanyaan dari publik. Di tengah kelangkaan minyak, kok tiba-tiba ada oknum yang datang kemudian
membagi-bagikan minyak. Nah, itu kan jadi pertanyaan, dari mana sih? Dari mana sih minyak Iya, ini? benar sekali, Pak. Nah, tadi pagi itu kan saya sempat nonton di kalau tidak salah di Kompas. Iya. Itu ada dari pemerintah itu melakukan sidak di tempat-tempat yang apa ya? Tempat-tempat penyimpanan ya, Penimbun, itu ya, Pak? di salah satu pelabuhan, dan itu mereka menemukan banyak sekali minyak goreng yang siap untuk diimpor keluar. Nah, apa namanya? Sebenarnya kan ini menjadi apa ya? Menjadi PR yang di awal tadi saya katakan, bahwa bagaimana kemudian pemerintah itu membuat tata kelola yang baik, gitu, tata kelola yang baik, sehingga pemerintah bisa untuk mendahulukan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia sebelum melakukan impor keluar. Nah itu. Nah, saya kembali lagi soal yang tadi teman-teman tanyakan terkait dengan ada oknum yang kemudian membagi-bagikan minyak itu. Jadi intinya adalah saya juga bertanya sebenarnya. Ya. Dan kemudian akan muncul banyak sekali asumsi-asumsi baik positif, negatif ya. Misalkan kalau dari sisi positif, orang-orang yang mendapatkan minyak bantuan itu mereka pasti merasakan senang gitu ya. Iya. Kita mendapatkan bantuan di tengah kelangkaan. Tetapi masyarakat yang lain pasti mengatakan bahwa dari mana you dapat minyak itu sebenarnya. Jangan sampai ya dalam tanda ada kalian juga bagian dari mafia yang menimbun minyak itu sebenarnya. Ini kan menjadi pertanyaan, asumsi yang kemudian akan memicu masyarakat Indonesia untuk menanyakan. 16.000 liter itu bukan sesuatu yang sedikit ya, Pak. Itu sangat banyak sekali. Nah, itu dari mana sih didapatkan itu? Kalau misalkan dibeli, kan kita sedang mengalami fenomena yang namanya kelangkaan. Iya. Ya lu belinya dari mana gitu. Ya. Betul sekali. Jangan sampai ada relasi antar ada mafia minyak, kemudian ada aktor-aktor yang kemudian bisa mengakses itu untuk mendapatkan minyak-minyak tersebut dan kemudian didistribusikan. Berarti di sini seperti ada kerjasama antara. Ya bisa juga seperti itu. Kalau kita ngomong soal yang tadi saya katakan bahwa ketika minyak itu menjadi sangat langka, masyarakat sulit untuk mengakses itu, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang bisa mengakses itu dan bisa mendapatkan 16.000 liter itu bukan sedikit gitu. Nah, itu dari mana sih you dapat gitu? Iya, kan ini sudah kalau kita lihat sudah dekat pemilu ya, Pak. Jadi seperti kesannya seperti kampanye sebelum pemilu. Ya, kalau ngomong soal kampanye sebelum pemilu kan ada yang namanya masa pra-kampanye, masa kampanye, itu kan sampai pada pemilu dan pasca pemilu. Gitu. Nah, sebenarnya istilahnya itu kampanye politik ya. Kalau kita ngomong soal marketing politik itu, karena ngomong kampanye politik itu kan boleh dilakukan kapan saja. Gitu. Oh, iya. Kalau kampanye pemilu baru dibatasi. Nah gitu ya. Jadi banyak tokoh-tokoh politik, partai politik yang sebenarnya boleh melakukan kampanye politik gitu. Nah, tetapi dengan cara dan metode dan strategi yang tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat negatif di masyarakat. Tapi kan banyak sekali, tentunya tidak semua orang memandangi hal ini dengan pandangan yang positif saja atau negatif saja ya, Pak. Dan di sini kalau kami lihat mungkin dengan Pak Ibas menyalurkan 16.000 liter ton minyak goreng ini, menurut kami mungkin ada hal-hal positif di dalamnya. Jadi mungkin di sini Partai Demokrat sendiri menjadi contoh atau menjadi teladan buat partai-partai yang lain. Jadi partai-partai yang lain mungkin melihat hal ini, mereka juga mungkin tidak mau kalah. Jadi di situ terjadi seperti banyak sekali partai-partai lain yang ingin tidak mau kalah sehingga ingin menyalurkan hal-hal yang lain, mungkin dalam bentuk yang lain, tidak harus minyak goreng sih. Karena kan yang posisi sekarang kan minyak goreng sedang krisis. Seperti itu, Pak. Jadi silakan, Pak. Jadi mungkin berkaitan dengan kehadiran partai politik yang kemudian mampu membagi-bagikan itu ya dari anggota atau dari oknum itu membagi-bagikan itu kemudian menjadi teladan bagi partai-partai politik lain. Saya rasa partai politik itu kan lembaga intermediari sebenarnya, lembaga yang kemudian menjembatani antara civil society dan wilayah-wilayah pengambilan keputusan, sehingga itu kewajiban dari partai politik sebenarnya.
Jadi bagaimana partai politik itu mampu menjembatani antara civil society dan wilayah-wilayah pengambilan keputusan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa partai politik ini juga kemudian punya tanggung jawab terhadap keluhan-keluhan masyarakat ya, atau aspirasi masyarakat yang kemudian nanti akan diperjuangkan di level-level wilayah pengambilan keputusan. Kalau misalkan ada partai-partai lain yang ingin berusaha untuk melakukan yang namanya pencitraan, membangun citra politik, ya itu hak dari setiap partai politik ya, hak dari setiap partai calon atau hak dari setiap kontestan politik, bahwa mereka punya hak untuk melakukan branding terhadap diri mereka ya, atau membangun citra image politik yang baik, sehingga di mata masyarakat itu masyarakat melihat bahwa ini calon-calon yang memang mengetahui permasalahan-permasalahan publik yang ada hari ini gitu. Misalkan minyak gitu ya. Gitu. Nah, yang kalau saya lihat ini adalah kalau di teori di end publicity itu part atau oknum ini sebenarnya, atau agen di sini, dia itu agen dalam hal ini oknum yang membagi-bagikan ya. Dia sudah melewati satu langkah sebenarnya. Jadi ketika di publicity ini dia berusaha, misalkan contoh kelangkaan BBM katakanlah, dia akan berusaha ada di tengah-tengah masyarakat untuk mencarikan solusi. Tetapi kalau yang kita lihat pembagian 16.000 liter ini, dia sudah satu langkah. Dia ada untuk memikirkan tentang masalah itu, dan kemudian dia membagi-bagikan minyak itu kepada publik. Nah, itu kan kemudian menunjukkan bahwa ada loncatan itu ya. Dia tidak hanya menyelesaikan permasalahan, tetapi memikirkan permasalahan itu, tapi dia juga menyelesaikan permasalahan itu dengan membagi-bagikan minyak itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kan kembali, dari mana minyak itu didapat. Nah, itu harus bisa dijelaskan secara logis, sehingga masyarakat juga bisa tahu, menerima bahwa ternyata minyak ini dari sini, seperti itu. Jadi lebih ada kejelasan terkait dengan minyak itu yang dibagi-bagikan. Nah, sekarang menurut dari bukan dari konflik ya, tapi dari isu-isu yang kita lihat tentang krisis minyak goreng ini, kira-kira harapan Bapak tentang politik yang baik, politik yang lebih bersih, yang bisa diterapkan di Indonesia itu politik yang seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya sederhana ketika kita berbicara tentang bagaimana sih politik yang baik, gitu kan? Bagaimana sih mengatur politik ya, istilahnya bagaimana politik itu dapat dijalankan secara baik, gitu ya. Intinya adalah begini, kalau kita berbicara tentang politik itu hanya dua hal saja yang kita bicarakan atau kita diskusikan atau sebagai diskursus ya dari politik, yaitu adalah yang pertama adalah soal kekuasaan dan yang kedua soal demokrasi. Bagaimana kemudian elit-elit politik itu mampu menjalankan kekuasaan itu secara baik, kemudian bagaimana kemudian kekuasaan yang sudah ada itu, teman-teman, kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Itu satu. Kemudian bagaimana bagaimana kemudian politik itu bisa berjalan secara baik. Intinya adalah satu, agen-agen yang sebagai aktor-aktor politik itu harus meletakkan masyarakat sebagai prioritas ya di dalam menjalankan atau di dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan itu mampu masyarakat itu merasakan dampak dari kebijakan itu sendiri gitu. Jadi kebijakan itu harus buat pro terhadap masyarakat. Jadi kemudian tidak hanya wacana, tidak hanya semacam diskursus tentang jadi begini, intinya adalah politik itu tidak selesai ketika salah seorang calon itu menjadi pemimpin. Tetapi ketika dia mendapatkan kekuasaan itu, bagaimana dia menjalankan kekuasaan itu? Ketika dia mampu menjalankan kekuasaan itu secara baik, dia mampu mendistribusikan kekuasaan itu secara baik, maka saya rasa
politik itu bisa berjalan secara baik sebenarnya. Kalau kita ngomong soal politik itu kan teman-teman, politik itu kan dimensi politik kan ada tiga, soal pemerintahan ya, soal publik ya, kemudian soal alokasi dan sumber daya. Jadi bagaimana kemudian kekuasaan itu mampu mengontrol yang namanya sumber daya, mampu mengontrol yang bagaimana dia singkatnya adalah bagaimana tata kelola sumber daya itu yang ada dalam negara itu mampu dirasakan oleh masyarakat sebagai civil society atau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Berarti di sini masyarakat harus merasakan dampak dari keberadaan. Ya itu memang harus masyarakat yang harus mendapatkan dampak positif dari proses-proses politik yang terjadi di dalam satu negara seperti itu. Lalu apa harapan Pak Ari untuk politik di Indonesia ke depannya? Harapannya seperti apa? Ya, kalau harapan teman-teman tanya soal harapan saya pasti juga sama dengan masyarakat Indonesia, bahwa terciptanya politik yang bersih, ya jauh dari yang namanya korupsi. Kemudian masyarakat itu bisa menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya, dan setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu harus dilaksanakan, memiliki harus kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat seperti itu. Sehingga timbul yang namanya kepercayaan publik terhadap pemerintah, terhadap partai politik, terhadap elit-elit politik gitu. Nah kan kalau misalkan kebijakan itu tidak pro terhadap masyarakat, orang bertanya, kebijakannya kok lebih pro terhadap kapital gitu kan. Sehingga masyarakat punya kepercayaan yang penuh terhadap pemerintah, bahwa pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan publik hari ini. Salah satunya pemerintah mampu menyelesaikan masalah minyak goreng hari ini gitu. Mungkin ini sedikit di luar dari konsep kita Pak, dari topik yang kita bahas hari ini. Jadi kami sangat penasaran kira-kira kesan Pak Ari ketika menjadi seorang dosen itu apa kesannya. Kami sangat penasaran Pak, karena yang kami lihat Pak Ari ini sangat santai ketika mengajar. Pas mengajar tuh sangat santai, sangat asik. Jadi kira-kira kesan Pak Ari ketika mengajar tuh seperti apa? Kira-kira Pak Ari melihat kami ini sebagai teman atau sebagai mahasiswa atau seperti apa Pak? Jadi saya itu sebenarnya begini, ketika saya hadir sebagai seorang dosen dan di depan saya ada mahasiswa, ya saya merasa bahwa saya sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa, kita sedang sama-sama belajar gitu. Sehingga tidak tercipta yang namanya saya sebagai posisi yang paling tinggi dan teman-teman posisi yang tidak selevel dengan saya gitu. Makanya saya selalu berusaha memposisikan bahwa di kelas itu kita perlu ada yang namanya interaksi, kita perlu ada yang namanya diskusi, kemudian kita sama. Yang intinya adalah Anda dan saya itu sama-sama belajar gitu. Saya belajar, teman-teman juga belajar. Apa yang mungkin saya tidak tahu, teman-teman bisa kasih tahu ke saya gitu. Dan kalau misalkan teman-teman kebingungan, saya bisa menjelaskan itu. Jadi intinya adalah bagaimana menciptakan relasi antara mahasiswa dan dosen itu tidak ada gap yang terlalu besar gitu. Ya, tidak ada gap yang terlalu besar, dan saya berusaha menjadi dosen yang egaliter, yang kemudian dekat dengan mahasiswa, tetapi dalam artian bahwa bagaimana kita mampu untuk sharing pengetahuan gitu ya. Jadi transfer of knowledge itu sampai ke teman-teman, dan teman-teman juga memberikan saya sesuatu gitu ya. Jadi memelihara yang namanya relasi itu kan hal yang sebenarnya sangat sulit teman-teman gitu ya. Jadi bagaimana saya menjaga hubungan saya dengan teman-teman sebagai mahasiswa dan dosen di dalam kelas, kemudian di luar dari kelas itu kita berteman seperti itu. Iya. Oke guys, tepuk tangan buat Pak Ari. Terima kasih banyak Pak Ari sudah temani kami di ngopi-ngopi politik, sudah kasih kami banyak wawasan, banyak informasi yang tentunya kami semua tadi sangat penasaran, sangat penuh dengan tanda tanya. Tapi setelah cerita-cerita, setelah ngopi-ngopi dengan Pak Ari, ternyata banyak hal-hal yang membuka pemikiran kami. Jadi pemikiran kami ini semakin luas. Terima kasih teman-teman karena sudah mengundang saya. Iya. Sebagai salah satu
narasumber yang bisa menjelaskan beberapa hal yang menurut belum terlalu jelas sih, tetapi hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, dan kedepannya saya harap teman-teman lebih bisa untuk berkembang lagi ya, terus berkembang sehingga kebutuhan akan generasi muda yang melek akan politik, yang paham akan politik dan perkembangan politik, entah itu di level lokal, nasional dan internasional, itu bisa semakin banyak, dan kemudian diskusi-diskusi tentang bagaimana membangun Indonesia menjadi negara yang baik ya, sesuai dengan visi Indonesia 2045 itu bisa berjalan. Senang atas kehadiran, atas waktunya, atas kehadirannya, tenaganya sudah Pak siasakan untuk kami hari ini. Kami sangat berterima kasih. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu, next time. Tidak tahu kapan, tapi pasti kita bisa bertemu. Mungkin bukan di program ulang ya Pak. Saya siap untuk kapan saja dipanggil ya, dan untuk mengisi diskusi-diskusi ilmiah saya pasti datang. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bisa say goodbye Pak. Bye. Terseret musim kampanye politik karena alasan ideal atau sekedar taktik. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasakusuk elit berebut kekuasaan. Dalam politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh, itu direncanakan. Politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partainya masing-masing, bukan persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri, tetapi politik untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi Indonesia. Jadi guys, this is also tag guys. Hi guys, tadi belum selesai tag. Jadi siapa yang dia lu jalan terus langsung datang ketok bareng nih. Пару лямов money on my neck of money.